dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku." Mari kita berdoa. Tuhan, pada pagi ini sekali lagi kami akan mengambil roti dan air sebagai satu lambang kami ingatkan akan tubuh dan darah-Mu. Berkatilah acara ini dan berkatilah kami semua, agar kami tidak pernah lupa peristiwa yang pernah Kau lakukan untuk menyelamatkan kami. Engkau pernah mati dan bangkit bagi kami 2000 tahun yang sudah berlalu. Itulah yang membanggakan kami, yang memberi semangat kepada kami untuk hidup, karena Engkau telah menyediakan jalan dan memberi keselamatan untuk kami yang percaya. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Jadi nanti roti dan air diedarkan di tengah-tengah kita. Kita akan pegang, kita akan makan dan minum bersama. Kita akan mengadakan serentak karena kita tidak ramai. Kalau kebaktian besar-besaran itu dia terus jalan, tak pernah mereka terlalu ramai. Karena kita ini tidak banyak, satu kali boleh. Oke, pegang dulu, nanti kita akan makan dan minum bersama-sama. Karena ini merupakan satu acara yang pernah dimulai oleh Tuhan Yesus sendiri bersama dengan murid-muridnya. Oleh itu, sebagai pengikut Kristus, kita patut bersyukur karena Tuhan kita sendiri yang memulai acara yang sangat penting ini, yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena ini satu-satunya jalan kita dapat diselamatkan. Dia berkata dalam ayat itu, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerjaan Bapakku." Kerjaan Bapakku sama dengan kerjaan surga, sama juga dengan kerjaan Allah. Ada beberapa istilah yang dipakai dalam Alkitab yang seakan-akan berbeza, tapi sebenarnya tidak berbeza. Kadang-kadang disebut kerjaan Allah, kadang-kadang disebut kerjaan Bapa, kadang-kadang disebut kerjaan surga. Semuanya sama. Semuanya itu adalah tempat Tuhan kita, dan itu adalah tempat yang kekal. Demikian juga kalau kamu baca dalam Alkitab, kadang-kadang Yesus Kristus. Waktu kami belajar itu adalah cara penulisan, tapi pribadinya sama. Itu adalah Tuhan Yesus. Jadi jemaat Tuhan yang kasih, jangan kelirulah, karena itu adalah maksud yang sama. Walaupun dia ditulis Yesus Kristus, itu cara penulisan. Karena dari bahasa yang pertama itu bahasa Ibrani dan bahasa Yunani, kadang-kadang di sana ada satu perubahan sedikit tentang cara penulisan, tapi maksudnya sama. Tidak ada perbedaan, maksud sama. Bahasa asli Alkitab kita ini datangnya daripada Ibrani, Yunani, dan bahasa Aram. Ada 3 bahasa yang besar yang dipakai, tetapi diterjemahkan kepada banyak bahasa supaya semua orang boleh mengerti.
Kalau tidak diterjemahkan, susah juga bangsa lain mengerti. Itu maksudnya. Tetapi artinya sama, maksudnya sama. Maksudnya sama dan tujuannya sama. Jadi penulisan dalam kitab itu jangan membingungkan. Kita boleh tanya apa, kita boleh tanya yang sudah ada pengalaman tentang penulisan itu. Mari kita sama-sama berdiri di depan Tuhan. Karena Tuhan Yesus memulai acara ini, kita juga percaya Dia mengenal kita, Dia mengenal tujuan kita. Tujuan kita adalah mau ingat siapa Dia. Jadi dalam teks firman Tuhan berkata, lalu Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Makanlah kamu semua ini, mari kita makan bersama. Lalu Ia mengambil cawan, memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Mari kita minum bersama. Terima kasih Tuhan, karena pengorbananmu melalui tubuh dan darah-Mu Tuhan, kami telah mengenal keselamatan dan kami telah diselamatkan oleh Tuhan karena iman kami kepada perbuatan-Mu, kepada diri-Mu yang telah menyediakan keselamatan itu. Berkati kami, berkati iman dan kasih kami, agar kami tetap setia kepada Engkau Tuhan, walaupun banyak tantangan cabaran hidup ini, tetapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu dan terang firman-Mu dan pertolongan Tuhan, kami dapat menang. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Akan memberkati. Silakan duduk. Puji Tuhan karena setiap bulan kita ada kesempatan untuk terlibat dalam perjamuan sebagai satu acara kita dapat ingat siapa Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi puji Tuhan karena bulan ini, karena hari ini merupakan hari yang baru dalam bulan Jun. Bulan pertama, hari pertama dalam bulan Jun, di mana kita dapat sama-sama terlibat. Kalau satu hari bulan Jun ini kita pahamlah karena ini merupakan hari pertama kawai juga, kalau tidak silap saya, 1 bulan. Dan kita doakanlah supaya saudara-saudara kita yang merayakan perayaan ini, karena kalau kita melihat inti perayaan ini adalah mereka berpesta karena hasil tuaian. Sama juga dengan kain kenyah dan juga orang Ulu, ada juga kita punya tuh ledok. Itu merupakan satu yang kita selalu buat waktu di kampung dulu, karena ada karena orang-orang kampung kita dulu selalu tanam padi, jadi di selepas menuai itu adalah satu acara makan bersama dan sebagainya di setiap kampung. Tapi sekarang ada perubahan karena tidak ramai yang menanam padi. Ada juga yang menanam padi tapi tidak ramai seperti dulu. Dan mereka dapat sekarang kita sudah berubah dari segi pekerjaan dan juga pendapatan. Puji Tuhan, dalam bulan 6 ini kita belajar satu tema khas tentang kebaikan. Kebaikan ini adalah salah satu buah Roh Kudus. Kalau kita katakan dan kalau kita kenal itu adalah buah Roh Kudus, itu artinya datangnya daripada Tuhan, sumbernya daripada Tuhan. Itu sebabnya dalam pembelajaran kita pada hari ini saya sebut dia kebaikan Tuhan.
karena itu merupakan sesuatu yang daripada Tuhan. Jadi pada pagi ini kita belajar satu topik yang kita dapat kenal sebagai kebaikan Tuhan, yang kita lihat daripada satu teks firman Tuhan 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 1 sampai 5. 2 Korintus ayat 8 pasal 8 ayat 1 sampai 5. Ini merupakan tanda-tanda kebaikan Tuhan itu sudah terjadi. Sudah terjadi dalam kehidupan orang yang mengenal Tuhan. Jadi tanda-tanda itulah yang kita akan belajar dari mana puncak mereka mengalami kebaikan Tuhan itu, dan apa respon mereka yang sudah mengalami kebaikan Tuhan. Ayat 1 sampai 5. Firman Tuhan berkata demikian, "Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak. Mendesak ini adalah artinya mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia." Artinya juga kasih karunia itu kemurahan ataupun anugerah untuk mengambil bahagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Orang-orang kudus ini adalah rasul-rasul dan orang-orang yang mula percaya di Yerusalem. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka. Ini penting. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah. Kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Puji Tuhan, ini merupakan satu jemaat yang kita kenal di Makedonia. Mereka telah mendapat kebaikan daripada Tuhan. Mereka mengerti siapa Tuhan. Mereka mengerti apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan mereka. Dan mereka menyatakan satu penampilan yang baru. Kehidupan yang sungguh-sungguh bersyukur di hadapan Tuhan. Karena mereka mengalami Tuhan. Mereka mengalami Tuhan secara pribadi. Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan juga mengharapkan itu terjadi dalam kehidupan kita sebagai gereja Tuhan. Kalau dihitung suku-suku yang ada di Sarawak ini, contoh suku Kayan ada 70 lebih tahun. Sudah kenal Tuhan, sudah menerima Tuhan. Lun Bawang lebih awal lagi. Dan kalau bangsa lain di negara lain lebih awal lagi. Tapi kita di Sarawak ini yang paling awal adalah orang Lun Bawang, Kelabit. Dan disusuli oleh Kayan Kenyang dan juga Ipan dan sebagainya. Kalau dihitung sudah berpuluh-puluh tahun kita sudah mengenal Tuhan. Pasti ada satu yang membuktikan bahwa kita sudah mengalami Tuhan. Seperti Makedonia ini. Makedonia ini mempunyai kerinduan yang begitu berkobar-kobar, semangat yang begitu mengkagumkan, melayani Tuhan dan terlibat dalam pelayanan Tuhan. Dan mereka mau menjadi alat Tuhan, mereka mau memuliakan Tuhan melalui kehidupan mereka. Ini yang kita belajar hari ini. Karena mereka sudah mengecap ataupun mengalami kebaikan Tuhan itu, sehingga mereka juga mau menyatakan kebaikan Tuhan itu kepada orang lain. Sama juga dengan kita. Saya tidak tahu berapa puluh tahun satu-satunya kita sudah kenal Tuhan. Memang ada, memang lebih daripada 10 tahun. Rata-ratanya kita lebih daripada 10 tahun sudah kenal Tuhan. Jadi kitalah yang perlu membuktikan, menampakkan apa pengenalan Tuhan, apa yang kita sudah dapat dari Tuhan melalui kehidupan kita. Tema kita pada hari ini adalah semangat, bersemangat karena kebaikan Tuhan.
jemaat Makedonia bersemangat karena mereka sudah mengalami kebaikan Tuhan. Kalau kita melihat sebelum kita kenal Tuhan itu ada kehidupan yang lain. Seperti saya sendiri, sebelum saya kenal Tuhan, saya punya hala tuju lain. Tetapi setelah terima Tuhan, saya punya hala tuju sudah diubah Tuhan. Sekarang adalah tertuju pada Tuhan dan mau menyatakan Tuhan melalui kehidupan. Dan tidak semestinya kita perlu jadi pastor semua, tidak semestinya. Melalui apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita, kita harus bersemangat karena kebaikan Tuhan. Di tempat kamu bekerja, di tempat kamu berada, kita harus semangat semua. Semangat dari dalam hati kita, seperti Makedonia. Yang pertama, itu ditunjukkan, semangat mereka ditunjukkan dalam halnya tetap memuliakan nama Tuhan. Ayat 1 dan 2. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan. Ini ada salah tulisan tadi. Dianugerahkan sebenarnya. Dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Puji Tuhan, ini merupakan satu yang sangat membanggakan dalam kehidupan orang ataupun jemaat Makedonia. Dicobai. Dari dulu lagi jemaat Tuhan sudah dicobai, sudah mengalami penderitaan, kesusahan yang menghalangi iman mereka. Tetapi itu tidak dapat menghalangi iman mereka karena ada semangat dari dalam hati mereka. Karena mereka sudah mengalami Tuhan, semangat itu ada karena Roh Kudus dan firman Tuhan ada dalam hati mereka. Jadi hal-hal yang di luar mereka tidak berjaya menghalangi mereka karena kekuatan yang mereka miliki dari dalam. Ini kekuatan orang Kristen. Kekuatan orang Kristen dari dalam hati kita. Kekuatan kita. Pada pagi ini saya mau kita uji diri kita sendiri. Apakah kekuatan dari dalam hati kita itu sudah kita alami? Ini penting. Sia-sia kita menjadi orang Kristen kalau kekuatan dari dalam itu belum ada. Kekuatan dari dalam itu datangnya oleh karena ada persekutuan Roh Kudus dengan roh kita. Dan firman Tuhan selalu ada. Itu sebabnya Makedonia ataupun jemaat Tuhan Makedonia tidak pernah berhenti untuk memuji ataupun memuliakan nama Tuhan karena mereka mengalami kekuatan dari dalam. Coba kamu bayangkan perjalanan kita menjadi orang Kristen, memang ada saja yang mau menghalangi kita. Mungkin halangan itu datangnya daripada kawan-kawan kita, mungkin halangan itu datangnya daripada saudara kita, datang daripada kawan karib kita dan sebagainya. Tetapi apabila kita mempunyai kekuatan dari dalam, karena ada penyertaan Roh Kudus dan firman Tuhan, tidak akan dapat menghalangi kita dalam halnya kita mau menjadi orang Kristen. Amin. Dalam halnya kita melayani Tuhan, saya percaya setiap pribadi kita ada halangan-halangan yang pernah kita lalui. Ada halangan-halangan yang pernah kita lalui. Baik kami yang pastor, reverend sekalipun, tidak ada yang terkecuali, Tiada yang terkecuali mengalami berhadapan dengan tantangan cabaran itu seperti Makedonia. Tetapi kita terus maju. Kita terus maju oleh karena ada kekuatan dari dalam hati kita. Itu adalah penyertaan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus. Sangat penting. Kalau dihitung pengalaman itu, saya rasa memang itulah yang membanggakan kita. Karena kita lepas satu kita berjaya lepas, bukan karena kehebatan kita, tetapi karena kehebatan Tuhan kita, Yesus Kristus. Kalau kita masing-masing diberi kesempatan buat kesaksian sini, memang ada saja satu orang berapa, tapi masa tidak cukup. Jadi ingat itu, kita sudah mempunyai kekuatan dari dalam, kita harus pegang. Kita harus terus bertumbuh, karena Tuhan tidak pernah membiarkan kita seorang. Yang kedua, meskipun sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan.
Itulah sebabnya kita sebagai orang percaya, orang Kristen itu, pemberian kita itu tidak disukat dengan jumlahnya, tapi pemberian kita itu disukat ataupun dinilai Tuhan dari dasar kita memberi. Seperti mana Tuhan Yesus memuji janda miskin itu. Janda miskin itu kalau kita lihat dalam Matius, Lukas, dan juga yang lain, dia memberi 2 pesel ataupun uang yang paling sedikit. Tetapi Tuhan melihat dasar dia memberi. Dia memberi bukan terpaksa, dia memberi dengan iman dan kasih, pengorbanan kepada Tuhan, karena dia percaya Tuhan boleh menolong dia di masa-masa yang akan mendatang. Walaupun dia memberi begitu, sebenarnya kalau kita lihat itu saja yang ada pada dia pada masa itu. Itu saja yang ada pada dia pada masa itu, tapi dia memberi. Tetapi pemberiannya itu sangat bernilai di hadapan Tuhan Yesus. Bukan hanya uang ringgit yang kita beri itu yang menjadi penilaian Tuhan, tetapi hidup kita yang dinilai Tuhan. Contohnya dalam ibadah kita pada hari ini, kita memuji Tuhan dengan dasar hati bagaimana. Kita melayani Tuhan dengan dasar hati bagaimana. Dan seluruh kehidupan kita hidup menjadi orang Kristen dengan dasar hati yang bagaimana. Jadi sangat penting apabila ada satu kesukaan dari dalam hati kita bersyukur karena kebaikan Tuhan yang telah menyelamatkan kita akan melakukan yang terbaik. Seperti mana jemaat di Makedonia, mereka memang sebenarnya sederhana saja, tapi mereka memberi begitu luar biasa, dipuji oleh Paulus pada masa itu. Jadi BMK Karunia adalah gereja tempat kita mau dan terus melayani Tuhan. Kita harus terlibat semua. Seperti mana dorongan Mengko Selatan dan juga yang lain, dan termasuk saya, kita harus terlibat semua. Karena kita percaya ini adalah alat yang dipakai Tuhan. Gereja ini adalah alat yang dipakai Tuhan supaya pekerjaannya boleh berjalan dengan baik. Ada masanya kita pergi menginjil, ada masanya kita pergi buat kebaktian di rumah-rumah dan sebagainya. Kita semua tahu apa yang perlu dalam keperluan gereja kita. Jadi walaupun kita sederhana, tapi kita rela memberi. Kita mau memberi karena kita percaya Tuhan sudah terlebih dahulu terlalu baik untuk kita. Kita bersemangat melakukannya itu karena kebaikan Tuhan yang menyelamatkan kita. Perlu ada dasar-dasar yang seperti ini, dasar-dasar mengerti akan apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, barulah kita begitu semangat terlibat dalam pelayanan Tuhan. Dasar yang pertama itu kita paham bahwa Yesus telah mati untuk kita, dengan darah dan tubuhnya kita dapat diselamatkan. Dari senang hati kita bersukacita karena Yesus Tuhan kita terlebih dahulu melakukan kebaikan untuk kita, maka kita tidak akan pernah lupa untuk terlibat dalam pelayanan Tuhan. Jadi ingat, bagi kita semua yang sudah daftar dalam BMK Karunia ini, inilah sarana Tuhan, inilah wadah Tuhan yang kita perlu sokong, yang perlu kita sokong sepenuhnya supaya pekerjaan Tuhan dapat berjalan dengan baik. Jadi di masa yang akan datang kita tahu kita mau buat lagi yang tempat ibadah dan sebagainya. Ada beberapa tahun yang lalu tuh bersama dengan Mengko Selatan dan juga kita punya dekan-dekan ini. Mungkin kita tidak selama-lamanya di sini. Kita perlu cari tempat ataupun berdoa karena kita perlu lihat masa depan anak cucu kita. Kita ini bukan terus-menerus menjadi pemimpin, mungkin anak cucu kita akan menggantikan kita. Kita perlu lihat visi ke depan bersama dengan Tuhan. Yang kedua, bersemangat karena kebaikan Tuhan, mau terlibat dalam pelayanan Tuhan. Ini jemaat Makedonia, mereka tidak mau lepas peluang untuk terlibat dalam pelayanan Tuhan. 3 dan 4. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberi menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta. Ini hal yang luar biasa. Mereka sendiri meminta, menawarkan diri dan mendesak kepada kami, kepada Rasul Paulus dan juga teman-teman, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bahagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Orang kudus itu di Yerusalem,
rasul-rasul dan juga orang yang awal percaya. Mereka adalah macam pusat pekabaran Injil. Mereka mau support mereka juga, walaupun mereka sederhana, miskin juga. Jadi kita tidak jauh beda dengan orang Makedonia. Tuhan sudah mempercayakan berapa dalam kehidupan kita. Jadi yang kita perlu lakukan, berapa yang kita terlibat. Kita harus terlibat dengan apa yang ada pada kita, seperti yang terjadi dalam kehidupan Makedonia. Mereka memberi melampaui kemampuan mereka. Ini tanda-tanda ada kekuatan dalam hati dan hidup mereka, yaitu penyertaan Tuhan. Kalau ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, kita dapat melakukan apa yang lebih besar, apa yang di luar kemampuan kita. Bukan saja memberi, tapi dalam pelayanan, memimpin pujian, berdoa, menyampaikan firman Tuhan. Seluruh pelayanan, seluruh pergerakan, pekerjaan yang dapat kita lakukan, itu yang dapat kita lakukan melampaui kemampuan kita. Saya ambil contoh diri saya sendiri. Saya waktu pergi sekolah itu memang tidak ada pengalaman, kosong. Tetapi saya selalu berdoa, Tuhan, Engkau sudah memanggil saya, tolong saya dalam semua yang saya lakukan. Dan juga rasa pertama kali pergi melaut dulu, bergetar juga seperti kamu, bergetar juga untuk di depan jemaat Tuhan pergi melaut. Sebab kami sekolah Injil dulu selalu pergi melaut. Pertama pimpin, memang ada rasa dia. Kedua, ketiga, dan seterusnya, Tuhan menolong kita. Amin. Tuhan menolong kita dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Contohnya bagi PDW juga, activity, PKK juga, muda-mudi juga sama, bapak-bapak juga sama. Jadi kita harus melangkah dulu, baru Tuhan dapat melengkapi kita. Amin. Kita harus bergerak dulu. Seperti orang Makedonia ini, mereka memberi melampaui apa yang mereka dapat lakukan. Tetapi itu adalah bukti penyertaan Tuhan. Jadi ini adalah bahagia kita, ini adalah masa kita. Kita harus percaya seperti mana Tuhan sudah menolong orang jemaat Makedonia, demikian juga kita akan ditolong oleh Tuhan hari ini. Bahkan selama kita melayani majelis gereja, PW, PKK, muda-mudi, kita semua, Tuhan yang sama yang pernah menolong jemaat Makedonia, Tuhan yang sama juga yang menolong kita di sini. Yang penting kita mempunyai semangat, karena kita sudah tahu kebaikan Tuhan itu terlalu besar. Itu yang kita ingat, kebaikan Tuhan itu terlalu besar, terlalu tinggi, pernah kita alami, di mana kita diselamatkan dengan darah dan tubuhnya. Itu yang pertama yang tidak dapat kita lupakan. Setelah itu dia memimpin kita sepanjang jalan hidup kita, sejak kita dalam kandungan sampai hari ini. Tuhan telah menolong kita. Kalau kita hitung-hitungkan semua kebaikan Tuhan itu, terlalu banyak kebaikan Tuhan. Itu sebabnya kita mau melakukan sesuatu untuk Tuhan dalam gereja kita, BM Kasih Karunia. Malam hari Rabu ada kesempatan kita berdoa bagi banyak perkara. Datang ke rumah Tuhan, kita doakan. Itu kesempatan kita mau dipakai Tuhan melalui doa kita dan sebagainya. Dan tidak lama lagi kita akan pergi ke Sungai Tulang, tapi bukan minggu depan, minggu yang akan datang lagi. Karena ada perubahan yang tiba-tiba kita terima. Nanti mungkin Edit akan jelaskan lah lebih jelas. Kenapa ada perubahan, perlu dijelaskan lah. Ada perubahan ya, karena nanti Edit akan beritahu. Dan kita mau terlibat, dipakai Tuhan sebagai tim pelayanan dalam penginjilan. Mungkin kita akan doakan orang sakit, mungkin kita akan doakan siapa-siapa. Kita percaya Tuhan boleh pakai kita semua. Seperti mana orang Samaria yang baik hati ini. Sebelum dia datang, imam datang terlebih dulu melihat orang pengsan itu. Dipukul di tengah jalan, pengsan, semua hartanya diambil orang. Datang imam. Kalau kamu baca Lukas 10 itu, imam itu tidak menolong dia, sedangkan imam itu sudah melayani di rumah Tuhan. Dia lari saja. Tidak lama datang Lewi, dia pun tidak tolong. Sedangkan kedua orang ini sudah mengalami kebaikan Tuhan, melayani Tuhan yang begitu baik.
tetapi tidak pernah mau berkorban menolong orang yang perlu ditolong pada masa itu. Lukas 10. Dan datang seorang yang ketiga, orang Samaria yang dihina pada masa itu. Ini gambaran Tuhan Yesus. Dan orang Samaria yang dihina pada masa itulah yang menolong orang pingsan. Ini yang perlu kita ikut. Di mana-mana kita melihat ada keperluan, kita harus turun tangan. Walaupun itu bukan saudara kita, walaupun itu bukan bangsa kita, walaupun itu bukan ahli keluarga kita. Sebagai orang yang bersyukur karena kebaikan Tuhan, kita perlu terlibat menolong dan mau menyatakan kasih Tuhan kepada orang yang perlu ditolong. Amin. Ini adalah gambaran di mana kita perlu menyatakan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan kepada yang lain juga, karena kita sudah mengenal Tuhan yang begitu baik dalam kehidupan kita. Zaman maka dunia seperti itu, dan kita pun harus seperti itu. Yang kedua, dalam bagian kedua ini, dengan kerelaan mereka meminta. Ini yang luar biasa. Mereka sendiri yang tawar diri untuk dan meresap untuk mengambil bahagian dalam pelayanan kepada Roh Kudus. Harap kita ramai yang beginilah, ramai yang menawarkan diri. Tidak cukup dekon, saya mau jadi dekan. Tidak cukup orang melakukan pekerjaan Tuhan di BMKS Kurnia, saya mau. Kita harus semua mempunyai semangat seperti itu, karena Tuhan terlebih dahulu baik kepada kita. Amin. Karena kebaikan Tuhan itu terlalu besar. Selagi ada peluang, kita harus tawar diri, kita harus menawar diri, mau terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Ini peluang kita. BMKS Kurnia ini tidak terlalu banyak orang dalam, kita boleh terlibat semua. Semua kita boleh terlibat. Kalau di Bukit Kanada sana, baru dia dari depan kita lihat orang begitu ramai. Mau kita calon kita jadi dekan, lalu juga banyak juga orang yang berpendidikan di depan sana. Tapi dikasih karunia nih, puji Tuhan, semua kita sama rata, kita boleh terlibat semua. Kita harus ikut sikap maka dunia ini. Mereka sendiri meminta, mendesak untuk terlibat dalam pelayanan. Karena begini, saudara Bapak Ibu, karena apa yang kita lakukan di dalam pelayanan itu bukan milik orang lain. Itu adalah milik kita semua, milik kita sendiri. Amin. Kita melabur dalam kerjaan surga. Seperti Dekan Edith, dia menjadi dekan ataupun timbalan ketua dekan kita, dan sebentar kita akan lihat yang baru. Dia melakukan itu. Dia juga yang akan menerima apa yang pernah dilakukan selagi ada masanya. Demikian juga saya, demikian juga kamu, demikian juga kita semua. Segala sesuatu yang kita lakukan dalam pekerjaan Tuhan itu adalah hal yang kekal, tidak akan hilang, tidak akan hilang. Karena yang melihat kita, yang membuat semua filing itu bukan manusia, tapi Tuhan Yesus. Tidak pernah hilang. Berapapun yang kita lakukan, apapun yang kita lakukan, tidak akan hilang. Karena kita lakukan itu dalam hal yang kekal, dalam pelaburan yang tidak pernah hilang di mata Tuhan. Jadi apabila kita berdiri di depan Tuhan pada suatu ketika nanti, kita akan disambut dengan kata-kata, "Sabaslah kamu yang baik, dan terimalah bahagian dalam kerjaan Bapa." Seperti dalam kesaksian di mana orang yang melakukan talenta yang baik itu, ada 5 dan 2 talenta itu melakukan yang baik. Demikian juga kita. Apabila kita selalu mau terlibat dalam pelayanan Tuhan, Tuhan akan pakai kita. Tuhan akan pakai kita. Dan Tuhan akan menyatakan sesuatu yang belum ada akan diberikan supaya kita dipakai sesuai dengan kemampuan Tuhan. Jadi yang terakhir pada hari ini, semangat karena kebaikan Tuhan itu, mereka berserah sepenuhnya kepada Tuhan. 5. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Ini yang mengherankan Paulus. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah. Ini langkah yang penting. Mereka memberikan diri mereka
pertama-tama kepada Allah. Allah ini ya Yahweh ataupun Tuhan. Kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Itu sebabnya mereka begitu bersemangat mau terlibat, karena pertama mereka memberikan diri kepada Tuhan. Jadi yang kita kenal hari ini adalah Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita mau mengalami kekuatan dan juga semangat seperti itu, pertama-tama kita harus berserah. Aku berserah. Pribadi kita berserah, Tuhan ini aku. Saya sudah mengenal kebaikan-Mu, pakai aku Tuhan. Dan karena ada Tuhan saya pakai Tuhan, Dia menunggu suara kita, Dia menunggu permohonan kita dan penyerahan kita. Apabila kita berserah pada Dia, Tuhan turun tangan. Karena Tuhan tidak pernah paksa untuk memakai siapa, tapi apabila kita sudah berkata, aku rela Tuhan untuk dipakai, seperti mana jemaat Makedonia, maka Tuhan akan memakai mereka. Mereka memberi diri mereka pertama-tama kepada Allah. Ini perlu kita pegang. Kita semua harus mempercayakan diri kita, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan dulu. Apabila kita mempercayakan hidup kita dan diri kita kepada Tuhan, tidak heran kita tidak akan khawatir, kita tidak akan bimbang, karena hidup kita sudah dalam tangan Tuhan, dan Tuhan akan memimpin kita dengan hikmat dan kuasa-Nya sendiri. Itulah kehidupan, dan peristiwa ini dicatat dalam firman Tuhan supaya menjadi teladan untuk kita, supaya kita juga memberikan diri kita pertama-tama kepada Allah. Karena Tuhan kita itu sudah terbukti Dia adalah pribadi yang sangat mengasihi kita. Kita jangan ragu-ragu, jangan ragu-ragu mempersembahkan hidup kita pada Dia. Itulah satu teks yang sangat penting yang saya tulis di Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu sejati. Ibadahmu yang sejati. Yang sejati artinya yang begitu murni, yang begitu berkualiti, yang sangat tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi daripada itu lagi. Kalau kita sungguh-sungguh mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan kepada Tuhan. Hidup itu artinya tidak ada yang terkecuali, semuanya kita percaya kepada Tuhan. Kudus itu bukan dengan terpaksa, tapi dengan kerelaan. Berkenan, pasti akan berkenan. Jadi hidup kita harus persembahkan, karena kita tidak dapat menjaga masa depan kita. Kita tidak dapat menjamin masa depan kita. Hanya Tuhan yang boleh menjamin masa depan kita. Esok lusa kita tidak tahu apa yang terjadi, minggu depan semuanya. Jadi pertama-tama diri kita dulu kita persembahkan kepada Tuhan, barulah kita doakan bagi keluarga kita. Ini sangat penting. Jadi di bulan yang baru ini kita harus berserah sepenuhnya kepada Tuhan, dan sampai ke ujung hidup kita akan melihat bagaimana Tuhan berkarya, karena kita sudah memberi diri kita pertama-tama kepada Tuhan Allah. Yang terakhir, oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Jadi puji Tuhan, karena mereka sudah percayakan hidup mereka kepada Tuhan Allah, mereka juga terlibat dalam pelayanan bersama dengan Rasul Paulus. Jadi kalau kita melihat inilah perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan, kita patut bersyukur karena kebaikan Tuhan itu sangat banyak dalam kehidupan kita. Oleh karena kita tahu bahwa kebaikan Tuhan itu terlalu banyak, maka kita senantiasa memuliakan nama Tuhan, maka kita senantiasa mau terlibat dalam pelayanan Tuhan, maka kita senantiasa berserah sepenuhnya pada Tuhan. Jadi marilah kita sama-sama bersemangat dalam Tuhan, karena kita tahu kebaikan Tuhan itu begitu dalam, begitu tinggi, begitu luas, dan tidak pernah habis. Tidak pernah habis kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita harus bersyukur. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat percaya kebaikan-Mu itulah yang memberi kami semangat. Engkau baik ya Tuhan.
dengan satu tanda dan bukti Engkau mati bagi kami dan Engkau bangkit dari kematian untuk kami. Sejak kami dalam kandungan ibu kami sampai hari ini, ternyata kami masih hidup oleh karena anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan. Dan kami harus menyatakan kesyukuran kami melalui kehidupan ini dengan memuliakan nama Tuhan melalui seluruh kehidupan kami, dan mau terlibat dalam pelayanan Tuhan, dan mau senantiasa berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Karena hidup yang berserah dan memuliakan nama Tuhan dan terlibat dalam pelayanan Tuhan adalah satu pelaburan yang kekal. Tuhan melihat itu dan Tuhan menilai itu. Tuhan bangga dengan sikap kami dan perbuatan kami, karena kami rela melakukannya hanya untuk Tuhan, karena kami tahu bahwa kami melakukannya karena kami sudah tahu kebaikan Tuhan itu terlalu banyak dalam kehidupan kami. Berkati kami semua Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu dapat mengingatkan kami akan teks firman Tuhan ini, supaya ini dapat menjadi satu pegangan kami dan pelajaran suntikan semangat kepada kami, supaya kami semakin maju dalam Tuhan, karena Tuhan terlebih baik dan sangat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati perjalanan hidup kami, berkati sisa-sisa hidup kami, dan berkati bisnis, pekerjaan, dan keluarga kami. Tuhan berkati, pimpin dengan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Oke, sekian.